kan di mana nanti area habisnya teman-teman. Oke, jadi model kali ini bagian samping dan belakangnya naik seni yang tinggi. Keberatan gak sih bahasa gue? Gue sadar itu karena setiap gue kerja, gue pernah ngalamin, ya gue kerja. Nah ini nih, potongan habis tapi nggak tipis. Lah, bagaimana mungkin? Habis kok nggak tipis? Udah deh, pokoknya simak aja dan gue akan kasih tahu ke lo. Oke, let's go! Halo, gue Dedi pakai IY, bukan pakai IY. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin rambut sampai habis tapi nggak tipis. Kayak gimana tuh? Nah makanya simak ya. Gue mau motongin rambut customer gue yang doi bilang, bang, gue pengen kayak gini. Jadi dia nunjukin salah satu foto di feed Instagram gue, dan iya gue tahu foto itu potongan rambutnya namanya taper teman-teman. Nah di potongan taper ini dia tuh ngerasa kalau walaupun habis tapi nggak tipis. Ya gue setuju dengan itu. Makanya di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin rambut dengan gaya taper ya. Bisa disebut iya, samping dan belakangnya itu tampak habis tapi lo nggak akan ngerasa tipis. Ribet gak sih? Iya. Oke. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena bagian habisnya itu di potongan ini hanya untuk supaya ada gradasi di bagian samping dan belakang. Nah makanya gue sebut potongan ini taper teman-teman. Bisa juga gue sebut ya habis tapi nggak tipis. Karena bagian habisnya cuma ada di bagian samping dan belakang teman-teman. Sedangkan di area berikutnya atau di belakang telinga itu tampak agak tebal ya, jadi lo nggak akan ngerasa tipis walaupun samping dan belakangnya habis. Karena bagian habisnya itu hanya untuk supaya ada gradasi atau fade di bagian samping dan belakang. Terserah deh kalau lo nggak kalau lo nggak paham, pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya habis tapi nggak tipis. Oke, jadi sebelum gua tipisin bagian samping dan belakang atau gue taper bagian samping dan belakang, gue pendekin dulu nih bagian atasnya. Nah ya motongnya kayak gitu. Tadi di awal gue udah buat profile line-nya tinggal gue samain di bagian samping dan belakang rata. Jadi prinsipnya bagian atasnya adalah gue potong rata panjang sama kanan dan kiri. Alhasil nanti waktu di styling bisa disisir ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang, ataupun kemana aja sesuai dengan karakter rambutnya, alur rambutnya, dan selera lo. Oke, kayak gitu ya. Setelah gue potong bagian atasnya, ya pastinya gue keringin. Supaya apa? Supaya gue tahu alur naturalnya, arah rambutnya, dan sebaiknya disisir kemana. Nah, jadi gitu ya teman-temannya. Memang nggak ada patokan lo harus nyisir ke kanan kalau alur rambut lo ke kanan, dan lo harus nyisir ke kiri kalau alur lo ke kiri. Itu nggak harus kayak gitu. Tetap disesuaikan dengan selera lo. Tapi untuk mempermudah lo styling untuk hasil maksimal, ya lo harus ngikutin alur naturalnya atau arah pertumbuhan rambut lo, atau kemana sih arah alur user lo. Nah tapi itu bukan suatu keharusan teman-teman. Bisa aja dengan kita nyisir dengan arah berlawanan itu akan mempermudah kita ngebuat volumenya, asal penataannya benar. Oke. Jadi arah nyisir itu nggak hanya berpatokan dengan alur rambut ya teman-teman, tapi bisa disesuaikan dengan selera, kebutuhan kita juga. Artinya bukan patokan final arah nyisir itu harus ngikutin alur rambut. Enggak, tetap kembali lagi ke selera kita kayak gimana, kebutuhan kita kayak gimana. Tapi ya gue lebih menyarankan enggak juga sih. Pokoknya ya gaya rambut kita sesuai dan terserah kita, karena kita yang punya rambut dan kita yang punya selera. Oke? Tapi untuk mempermudah stylingnya tetap harus ngikutin alurnya ya.
Pokoknya kayak gitu ya. Bukan suatu keharusan kita nyisir ngikutin alurnya, tapi di video ini gue akan nyisir sesuai alurnya teman-teman. Oke, setelah bagian atas rapi udah gue potong. Nah sekarang lanjut nih ke langkah berikutnya. Ya, gue motong rambut bagian samping dan belakang. Kalau kalian perhatikan, kali ini gue pakai guard nomor 3 teman-teman, untuk buat baseline atau garis dasar. Nah jadi garis dasar ini adalah area dimana rambut bagian samping dan belakangnya pendek atau tipis. Nah ini adalah dasarnya ya, atau base-nya. Makanya gue sebut baseline. Yang mana sih baseline? Baseline itu ya garis yang terbentuk dari guard nomor 3 tadi. Oke, setelah kita udah punya dasarnya, ya udah berarti kita udah punya area dimana kita akan buat gradasinya teman-teman. Oke, setelah tadi pakai nomor 3, nah kali ini gue pakai guard nomor 2. Levernya apa? Levernya tetap close. Jadi tadi pakai guard nomor 3 close, nomor 2 juga close. Oke, tapi nomor 2-nya hanya di bagian cambang dan belakang aja. Kayak gitu teman-teman contohnya. Dan setelah pakai nomor 2, nanti gue buat guideline di samping dan belakang atau garis panduan. Nah, garis panduan itu adalah patokan di mana nanti area habisnya teman-teman. Oke, jadi model kali ini bagian samping dan belakangnya gue sebut taper ya. Dan gue mencoba menceritakan bagaimana cara gue bikin potongan rambut ini. Oke, ngomong-ngomong thank you ya udah menyimak video ini sampai di sini, dan terutama buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue. Oke, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham bagaimana cara mendukung seorang anak bangsa. Ribet kan gue. Bagaimana cara mendukung seorang anak bangsa untuk terus berkarya dan men-sharing. Iya. Oke, lanjut ya. Pokoknya kalian paham lah. Ketik aja tombol like dan subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini supaya terus berkembang, dan gue tetap akan belajar membagikan apa yang gue kerjakan sehari-hari ya, khususnya di potong rambut ya, karena ini ya profesi gue. Dan lanjut, tadi udah gue buat guideline ya teman-teman ya. Setelah pakai nomor 2, gue buat guideline di bagian samping dan belakang. Guideline itu garis pandu, maksudnya panduan di mana gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Jadi di garis itu ke bawah itu gue buat habis nantinya, dan garis itu ke atas itu gue buat gradasi teman-teman. Oke, makanya model kali ini gue sebut taper. Oke, kali ini gue lagi pakai guard nomor 1. Kalau bikin fade itu gue sebutnya middle line ya. Jadi gue buat garis dulu, lalu gue hilangkan. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tampak garis, dan setelah garis itu ada, ya gue hilangin. Pokoknya prinsipnya gitu, buat garis, hilangin garis. Nah, kali ini 0, nggak pakai guard ya, untuk ngilangin guideline yang kita buat tadi. Levernya open dan close. Pokoknya disesuaikan aja. Kalau teman-teman nih yang tukang cukur atau barber, pokoknya kalian pasti paham apa yang gue kerjain. Gue hanya mendeliverikan atau menceritakan yang gue kerjakan ya. Gue yakin kalian pasti paham. Gue cuman ceritain guard yang gue pakai aja. Leveringnya itu kalau lo pengen ngelakuin kayak gue, ya udah mainkan juga feel lo, perasaan lo, tapi jangan lupa ada spirit di situ. Aduh, udah mulai berat nih bahasa gue. Iya teman-teman, dalam cukur tuh harus punya spirit teman-teman, atau gairah lah ya. Gairah untuk keinginan supaya kita menghasilkan potongan yang nggak hanya bagus tapi memiliki nilai seni yang tinggi. Keberatan nggak sih bahasa gue? Gue sadar itu karena setiap gue kerja, gue pernah ngalamin ya, gue kerja, gue pengen dapat duit, ya gue dapetin itu. Tapi saat gue ngerjain atau nyukur, gue dengan gairah atau spirit, gue bisa
dapetin lebih dari itu teman-teman. Artinya gue bisa dapetin kepuasan dengan hasilnya karena gue ngerjain dengan betul-betul gimana ya gue menggambarkannya. Pokoknya selain keterampilan, kita pun harus punya gairah dan kecintaan. Mudah-mudahan kalian paham lah ya apa yang gue maksud. Gue kayaknya bingung cara ngebahasainnya. Jadi saat kerja itu kalau kita punya spirit, itu akan lebih apa ya, nanti jadinya kita tuh dapat kepuasan selain materi ya, atau selain uang bayaran atau tip. Ada kepuasan tersendiri kalau kita kerja dengan berdasarkan ya kita punya feel di situ, atau iyalah pokoknya itulah. Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue ceritain. Gue lagi mikirin bahasa apa yang tepat, pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya kalau kalian nggak jelas, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Udah kayak gitu teman-teman yang tukang cukur, barber. Ya, gue menceritakan bagaimana gue motongnya. Dan buat teman-teman yang lagi cari referensi gaya rambut ini cocok banget buat kalian yang pengen pendek, tapi nggak pendek-pendek banget, tapi nggak sampai habis. Tapi tenang, walaupun habis itu bagian habis hanya untuk supaya ada gradasinya, dan lo nggak akan ngerasa habis di bagian samping dan belakangnya. Walaupun tampaknya kalian bisa perhatikan bagian samping dan belakangnya habis. Gimana ya? Bener? Oke. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai di sini, udah nyimak bacotan gue yang mulai nggak jelas. Ya, gue sedang belajar juga bagaimana menyampaikan apa yang gue ingin sampaikan dengan bahasa gue yang kurang tertata ini ya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Dan gue masih belajar juga bagaimana menyusun kata-kata yang iya kayak gitu. Dan kali ini gue styling, ya ini bagian finishingnya, dan gue nggak perlu ceritakan lebih banyak lagi. Kayaknya pamit aja lah sampai di sini ya, gue jelasin ya. Tuliskan aja saran dan kritik kalian di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan gue karena gue sadar banyak yang salah. Dan ingat, saran dan kritik kalian tulis di kolom komentar. Like, dislike, unsub, nggak apa-apa lah pokoknya. Yang penting gue ceritain apa yang pengen gue ceritain. Yang penting gue bagi apa yang pengen gue bagi. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dan terima kasih dan semua, dan bye.